Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Namaku Zara Tunila. Aku dari kelas 11 Farmasi B. Aku berasal dari sekolah SMK Negeri 8 Batam. Aku di sini bakal ngepresentasiin pelajaran bahasa Indonesia. Guru pembimbingnya Bu Ika Mirna. Dan materi yang saya akan presentasikan yaitu teks prosedur. Ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa? Simak videonya. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Setiap tahapan yang dilakukan berisi informasi yang saling berkaitan dengan informasi lainnya. Bagian awal yaitu pernyataan umum. Selanjutnya adalah pernyataan-pernyataan uraian. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, judul ditulis secara jelas. Yang kedua, langkah kerja dipaparkan secara urut. Yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren. Yang keempat, teks bersifat informatif. Yang kelima, teks dipaparkan secara rinci. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal. Yang kedelapan, teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, dibangun dari 2 atau 3 langkah saja, seperti prosedur menggunakan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks, mencakup banyak langkah, seperti prosedur tentang tilang. Yang ketiga, protokol, prosedur yang langkah-langkahnya mudah dipahami. Menganalisis informasi dalam teks prosedur. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, memilah bagian-bagian teks. Yang ketiga, menulis informasi pada setiap bagian teks. Yang keempat, mengidentifikasi informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria. Yang kelima, menghubungkan identifikasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, memberikan penilaian terhadap informasi dan menyimpulkannya. Analisis teks prosedur dapat dilakukan dengan kriteria tertentu seperti makna, fungsi, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Kriteria yang digunakan dalam pembahasan kali ini yaitu struktur teks dan kaidah kebahasaan. Struktur teks prosedur. Tujuan, bagian yang menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Langkah pertama, langkah awal seseorang melakukan pekerjaan. Langkah kedua, melanjutkan langkah pertama yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah ketiga, melanjutkan langkah kedua diikuti dengan langkah selanjutnya. Langkah keempat, langkah terakhir jika prosedur terdiri dari 4 langkah. Penutup, penjelasan langkah atau simpulan prosedur kerja. Kebahasaan atau kaidah teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja atau verba. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, menggunakan urutan atau langkah. Teks prosedur yang hendak dibuat dapat berupa petunjuk penggunaan produk, petunjuk kerja, perintah kerja, serta semua kegiatan yang membutuhkan perincian langkah-langkah kerja. Teknik penulisan teks prosedur ditinjau dari kebahasaan. Yang pertama, gunakan kalimat perintah yang lugas. Yang kedua, gunakan kalimat yang langsung pada sasaran. Yang ketiga, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Yang keempat, gunakan bahasa yang logis dan sistematis. Teknik penulisan teks prosedur ditinjau dari kebahasaan. Yang pertama, gunakan kalimat perintah yang lugas. Yang kedua, gunakan kalimat yang langsung pada sasaran. Yang ketiga, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Yang keempat, gunakan bahasa yang logis dan sistematis. Tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur. Yang pertama, menentukan tema atau jenis teks yang akan dibuat. Yang kedua,
Menentukan jumlah langkah yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, perhatikan urutan langkah secara runtut. Yang keempat, periksa kembali apakah ada langkah yang direvisi. Langkah-langkah yang harus dipahami secara runtut: menyediakan teks prosedur, menganalisis teks tersebut dengan menggunakan kaidah dan struktur, menentukan model pengembangan teks abstraksi atau evaluasi, mengonversi teks tersebut, menyunting atau merevisi jika perlu. Itulah hasil presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.